Shalom adik-adik semua, apa kabar? Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita memperhatikan informasi berikut ini. Beribadahlah ditemani dengan orang tua kalian ya. Jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab kalian. Berpakaian rapilah selama beribadah. Jangan lupa untuk memberikan persembahan syukur kalian melalui amplop persembahan yang telah diberikan. Dan yang paling penting adalah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah dan memuji Tuhan dengan sungguh. Oleh sebab itu, jangan kesana kemari ya selama beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus sayang kita semua. Ya, shalom, selamat pagi. Wah, semuanya pasti semangat ya, kita bertemu lagi. Ya, puji Tuhan adik-adik, hari ini kita boleh kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itu semuanya pasti semangat. Bagaimana kabarnya? Luar biasa? Fantastis? Yes. Semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji memuliakan Tuhan. Kita menyanyi, mari kawan-kawan. Ayo adik-adik di rumah, semuanya kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Ayo, mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira dan mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira supaya dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira supaya dunia mendengarkannya. Nah, adik-adik tetap berdiri, kita masuk votum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa dari adik-adik yang pernah marah? Marah karena tidak diajak sama mamanya ke pasar, atau marah karena tidak dikasih nonton film kesukaannya, atau karena tidak dikasih HP sama orang tuanya. Iya, kakak juga pernah marah. Pasti semuanya pernah marah. Tapi adik-adik tahu tidak? Tuhan mengajar kita untuk selalu menjadi orang yang sabar. Jangan suka marah-marah. Jangan suka bombe temannya. Iya, kita harus senantiasa sabar adik-adik. Nah, firman Tuhan dari Mazmur ayat 4, Mazmur pasal 4 ayat yang kelima berkata, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Nah, demikian firman Tuhan. Hai adik-adik semuanya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami saat ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Berkati kami agar sebentar ya Tuhan kami dapat mendengarkan cerita dengan baik. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Nah, adik-adik semuanya, sekarang kita akan mendengarkan cerita. Siapa di sini yang sudah sekolah? Anak kecil pasti sudah sekolah ya. Kalau anak Indria juga sekolah, tapi mungkin ada yang baru
di playgroup atau TK ya. Kalau yang pernah jadi ketua kelas anak kecil siapa? Coba angkat tangannya. Pasti ada ya. Kalau jadi ketua kelas berarti harus jadi pemimpin, harus jadi contoh juga ya di dalam kelas. Nah, sama seperti cerita kita minggu ini, bercerita tentang seorang pemimpin di Israel, yaitu Raja Saul. Raja Saul ini merupakan pemimpin pertama atau raja pertama orang Israel. Jadi Raja Saul ini yang memimpin orang Israel, jadi contoh di Israel. Jadi kalau ada peperangan, Raja Saul juga maju berperang bersama orang Israel. Raja Saul ini punya seorang prajurit yang sangat kuat yang bernama Daud. Dia pernah mengalahkan tentara paling hebat dari orang Filistin yang bernama Goliat. Nah, suatu hari Raja Saul berperang melawan orang Filistin. Namun waktu itu Daud sedang tidak ikut. Apa yang terjadi kepada Raja Saul adik-adik? Ternyata Raja Saul meninggal di peperangan melawan orang Filistin. Nah, waktu itu orang Israel menjadi sangat sedih karena kehilangan raja mereka. Nah, akhirnya orang-orang Israel, para orang-orang tua di Israel bersepakat untuk mencari pengganti Raja Saul. Dan mereka berpikir siapa yang akan menggantikan Saul ini? Akhirnya mereka ingat, oh ada dulu satu itu prajuritnya yang berhasil kalahkan Goliat. Namanya Daud ya. Akhirnya orang-orang Israel, para tua-tua Israel menemui Daud dan meminta dia untuk menjadi raja bagi orang Israel. Nah, pada waktu itu Daud masih sangat muda. Usianya masih 30 tahun dan dia tidak percaya bahwa dia akan menjadi raja atas orang Israel. Tapi karena penuntunan Tuhan adik-adik dan kepercayaan Saul kepada Tuhan, Daud kepada Tuhan, akhirnya dia terpilih dan diurapi menjadi raja atas orang Israel. Nah, saat dia telah terpilih menjadi raja atas orang Israel, Daud maju berperang melawan orang-orang Yebus. Nah, waktu itu orang Israel tidak yakin bahwa mereka bisa mengalahkan orang Yebus, tapi karena kepercayaan Daud kepada Tuhan, orang Israel bisa memasuki kota Yebus dan mendudukinya. Nah, adik-adik, di sini kita harus menjadi seperti Daud untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Namun firman Tuhan berkata dari Mazmur 50 ayat yang ke-23a, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Sambil kita bawa persembahan, kita menyanyi berlimpah suka cita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tapi hatiku aku bersyukur, bersukacita kasih
Nah, adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Semuanya lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah kepadamu, kami sudah mendengarkan cerita-Mu yang baru. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggumu. Tuhan berkati mereka semua dalam sekolah, dalam kegiatan mereka sehari-hari. Kami berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berikan selalu kesehatan yang baik dan Tuhan berkati dalam pekerjaan mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk guru-guru kami di sekolah minggu. Tuhan juga tetap memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan. Tuhan berkati persembahan ini supaya kami boleh gunakan dengan baik. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami. Tuhan berkati dalam setiap usaha mereka, dalam setiap pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk penyakit virus corona. Kami tetap berdoa semoga virus corona boleh cepat berlalu Tuhan, dan kami boleh beraktivitas seperti biasa. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita kita gerakkan sama-sama, kita menyanyi, tanganku kerja buat Tuhan. Nah, adik-adik tetap berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Haleluya, haleluya, amin. Nah, demikian ibadah kita. Terima kasih adik-adik sudah boleh beribadah. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.